dilaksanakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pabrik gula Candi Surabaya. Nah, untuk lokasi pabriknya itu ada di atas, yaitu alamat pabriknya Jalan Raya Candi Baru nomor 10 Sidoarjo. Untuk luas area pabriknya sekitar 54.000 meter persegi. Untuk luas perkantoran 6.000 meter persegi. Untuk luas perumahan 35.000 meter persegi. Untuk luas totalnya 95 meter persegi. Nah, untuk alasan pemilihan lokasi pabrik, terletak di pinggir jalan raya strategis, daerah sekitar merupakan pemukiman, dan yang keempat terdapat perkebunan tebu di dekat pabrik. Untuk sejarah pabriknya didirikan tahun 1832 oleh keluarga De Koncin dengan nama NV Sukir Pabrik Candi. Tahun 1911 kepemilikan beralih ke keluarga Kapten Choa dengan nama NV Sukir Pabrik Candi. Tahun 1941 pabrik ditutup. Di tahun 1950 dijalankan kembali pada tahun 1950 oleh orang Belanda. Tahun 1982 setelah dinasionalisasi berubah nama menjadi PT Pabrik Gula Candi. Tahun 1963 sebagian saham dijual ke Haji Wironto Bakri. Untuk tahun 1972 seluruh saham dibeli oleh Haji Wirontono Bakri. Dan 1991 manajemen pabrik gula Candi dipegang oleh PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau PT RM. Tahun 1992 PT RRI mengambil alih saham menjadi 55%. Tahun 1993 perusahaan berubah menjadi nama PT Pabrik Gula Candi. Untuk struktur organisasinya yaitu ada direkturnya memimpin para kabak akuntansi dan keuangan, kabak SDM dan umum, kabak tanaman, kabak instalasi, kabak aplikasi, dan kabak divisi. Nah, untuk bahan baku pembuatan gula ada dua, yaitu bahan baku utama sama bahan baku penunjang. Untuk bahan baku utamanya yaitu tebu. Nah, untuk tebu sendiri ada kriteria yang harus digunakan, yaitu manis, segar, dan bersih. Untuk manis sendiri kadar isnya sekitar kurang lebih 17. Untuk kadar niranya sekitar 85%. Untuk segar yaitu tebu yang telah dimasak dan yang digiling tidak perlu lebih dari 24 jam. Untuk bersih sendiri terdiri dari tanah, kayu, kotoran, dan lain-lain. Nah, untuk bahan baku penunjangnya yaitu kapur telur, garam biji, asam fosfat, belerang, sulfur, propulan, kaporit, tawas, kaustik soda, perisida, dan fungisida, fondan, feromon sintesis. Nah, di sini untuk uraian prosesnya ada berbagai macam uraian proses, mulai dari stasiun persiapan, stasiun gilingan, stasiun ketel, stasiun pemurnian, stasiun masakan, stasiun putaran, dan stasiun penyelesaian. Nah, seperti gambaran di atas ini ada proses dari pabrik gula sendiri ya. Nah, yang pertama untuk stasiun persiapan, tebu yang dari petani, tebu yang dari pabrik memanen sendiri masuk ke dalam pabrik Candi dengan ditimbang. Setelah ditimbang, masuk ke dalam emplasemen tebu dengan menggunakan truk atau lori. Setelah dari emplasemen tadi masuk ke meja tebu untuk dipersiapkan gilingannya menuju ke ikan cutter dan seterusnya. Nah, setelah dari meja tebu tadi masuk ke dalam can carrier. Nah, di can carrier ini atau krepek tebu ini masuk ke dalam can cutter. Nah, di dalam can cutter ini tebu dipotong-potong sesuai ukuran. Nah, setelah dari can cutter masih ada proses lagi yaitu di unigator. Nah, di unigator ini tebu dicacah-cacah menjadi bagian yang lebih halus lagi, yaitu berupa cacahan tebu untuk masuk ke dalam stasiun gilingan. Nah, yang kedua adalah stasiun gilingan. Nah, tujuannya stasiun gilingan adalah untuk menghancurkan tebu untuk didapatkan air tebu atau nira yang sebanyak mungkin. Dan berikut adalah proses untuk yang di stasiun gilingan.
Yang pertama, cacahan tebu itu sebelumnya diberi susu kapur. Setelah itu dimasukkan ke dalam gilingan 1. Hasil yang keluar dari gilingan 1 adalah nira 1 yang dihasilkan dari proses pemerahan tebu dan dihasilkan ampas 1. Kemudian nira hasil gilingan yang diperoleh langsung menuju saringan atau DSM screen untuk dipisahkan antara nira dan ampas yang masih terkawal. Nira akan ditampung dalam peti nira mentah, lalu ditambahkan asam fosfat untuk mengikat kotoran halus pada nira. Penambahan asam fosfat tadi dilakukan saringan agar endapan tertahan. Nira yang lolos ditampung di bak penampung nira mentah. Ampas 1 dan ampas yang tertahan di filtrating screen dibawa ke intermediate carrier 1 menuju gilingan 2. Proses pemerahan pada gilingan 2 menghasilkan nira 2 dan ampas 2. Nira 2 dicampur dengan nira 1 dan melalui proses yang sama seperti nira 1. Selanjutnya, nira mentah disalin dan ditambah larutan asam fosfat hingga kadar fosfat dalam nira mencapai 300 ppm. Nira yang tersampung disebut nira mentah yang memiliki pH 5,5 dan berat sekitar 90% dari berat tebu. Untuk ampas yang dihasilkan disebut ampas 2 dan akan dibawa oleh intermediate carrier menuju gilingan 3. Nah, untuk di dalam ini ditambah air inhibisi yang ditambahkan pada gilingan 2 berupa nira yang dihasilkan dari gilingan 4. Proses pemerahan di gilingan 3 menghasilkan nira 3 yang ditampung di bak penampung nira inhibisi. Selanjutnya nira ini digunakan sebagai air inhibisi di gilingan 1 untuk membelas ampas gilingan 1. Nah, ampas 3 diangkut ke intermediate carrier 3 menuju gilingan 4. Proses gilingan 2 dan 3 ditambah air inhibisi sebanyak 20-30% berat tebu. Untuk air ini berasal dari kondensat yang memiliki suhu 60-70 derajat Celcius. Penambahan air inhibisi ini bertujuan untuk membilas gula yang terkandung dalam ampas agar tidak ikut terbuang dan untuk memperkecil gesekan antara roll. Suhu air inhibisi dijaga agar tidak terlalu tinggi karena komponen ini pada gula dapat menyebabkan selip pada gilingan. Nah, setelah itu masuk ke dalam gilingan 4. Nah, ampas dari gilingan 3 diproses untuk diperoleh nira 4. Nah, di dalam gilingan 4 ini ditambah kaporit untuk membunuh bakteri pembusuk, lalu ditampung di bak penampung air inhibisi. Nira yang dihasilkan digunakan sebagai inhibisi pada gilingan 2, sedangkan ampas yang dihasilkan pada gilingan 4 ini digunakan sebagai bahan bakar boiler tekanan rendah maupun ketel tekanan menengah. Nah, yang ketiga adalah stasiun ketel. Tujuan dari stasiun ketel sendiri untuk menghasilkan uap dan bahan bakarnya dari ampas tebu. Nah, jadi ampas tebu dari gilingan tadi itu dipindah dengan menggunakan alat bagase karir. Nah, setelah itu disaring, nanti dapat ampas kasar sama ampas halus. Untuk ampas kasarnya nanti masuk ke dalam stasiun ketel, di mana nanti akan menghasilkan uap. Nah, uap yang dihasilkan nanti digunakan untuk menggerakkan turbin. Proses pembakaran dilakukan oleh gas rotor untuk menangkap abu halus sebelum dibuang ke udara bebas. Nah, abu halus ini dibuang bersama dengan abu kering. Selanjutnya yang dari bagase karir kan nanti menghasilkan ampas halus. Ampas halusnya dibawa ke mixer. Di mixer itu nanti ditambahkan nira kotor. Nira kotor itu nanti jadi blotong. Nah, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaitu Ningrum. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai stasiun pemurnian. Tujuan stasiun pemurnian adalah untuk menghilangkan kotoran dalam nira sehingga tidak mengganggu proses pengkristalan. Nira mentah dari stasiun gilingan kemudian ditimbang dan dilakukan pemanasan pada juicer 1 pada suhu 70-80 derajat Celcius. Tujuannya adalah untuk membunuh bakteri. Dari juicer 1, kemudian nira dipompakan menuju ke CA sakarat yang dilakukan penambahan susu kapur dengan nira pH menjadi 8,5 sampai 8,7. Hal ini
dilakukan agar proses pengendapan kotoran menjadi efektif, karena terjadi reaksi antara susu kapur dengan fosfat yang menghasilkan kalsium fosfat yang akan mengendapkan kotoran. Dan untuk mempercepat reaksi selanjutnya menuju ke sulfur tower. Dari sulfur tower ini dilakukan penambahan gas SO2 dari nira yang pH-nya 8,5 sampai 8,7 menjadi netral menjadi 7,2. Dari sulfur tower nira dilakukan pemanasan lagi ke juice heater 2 yang bertujuan untuk membunuh bakteri yang resisten pada juice heater 1 dan untuk menyempurnakan reaksi pengendapan. Dari juice heater 2 kemudian menuju ke flash tank. Flash tank berfungsi untuk menghilangkan gas-gas yang masih tersisa dalam nira. Kemudian menuju ke single tray clarifier. Di single tray clarifier ditambahkan flokulan. Flokulan yang digunakan adalah super flokulan A110 yang tujuannya adalah untuk mengikat kotoran. Dari single tray clarifier dilakukan pemisahan sehingga hasil atas menjadi nira jernih dan hasil bawah menjadi nira kotor. Dari nira kotor dipompakan lagi menuju rotary vacuum filter yang menghasilkan botong. Dari nira jernih kemudian disaring di DSM screen dan dialirkan ke tangki nira jernih. Kemudian yang kelima adalah stasiun penguapan. Tujuannya adalah menghilangkan air yang terdapat dari kandungan nira jernih sehingga nira menjadi kental. Di pabrik gula Candi menggunakan jenis evaporator Robert dengan tipe Calendria short tube. Kemudian sistem dari evaporator ini adalah quintuple effect, karena di evaporator di PG Candi sendiri mempunyai 6 evaporator, tetapi yang digunakan hanya 5 karena satunya dibersihkan setiap hari secara bergantian. Perbedaan tekanan pada evaporator 1 sampai 5, evaporator 1 mempunyai tekanan yang lebih besar dari evaporator 2 dan seterusnya. Hal inilah yang akan menyebabkan nira mengalir dari evaporator 1 ke evaporator lainnya. Uap nira nira 1 digunakan untuk pemanas pada evaporator 2 dan sebagian di-bleeding ke pan masakan. Kemudian uap nira 2 sebagian digunakan untuk pemanasan pada evaporator 3 dan sebagian lagi digunakan untuk di-bleeding ke juice heater 1. Untuk uap nira evaporator 3 digunakan untuk pemanasan pada evaporator 4 dan uap nira evaporator 5 dialirkan ke kondensor. Uap nira tersebut mengalir karena adanya tarikan vakum dari pompa sentral. Dari nira kental dari evaporator 5 kemudian masuk ke sulfur tower yang ditambahkan gas SO2 yang berfungsi untuk membleaching sehingga gula yang dihasilkan nanti akan lebih putih. Kemudian dari sulfur tower menghasilkan nira kental tersulfitasi yang mempunyai pH 5,4 sampai 5,6 yang kemudian dialirkan menuju ke peti nira kental. Kemudian selanjutnya adalah stasiun masakan. Tujuan dari stasiun masakan ini adalah untuk memasak nira kental tersulfitasi dari stasiun penguapan menjadi kristal gula dengan ukuran sesuai, yaitu DAC. Ukuran D mempunyai ukuran kurang lebih 0,3 mm, sedangkan ukuran C mempunyai ukuran kurang lebih 0,5 mm. Kemudian ukuran A mempunyai ukuran yang lebih besar, yaitu 0,5 sampai 0,8 mm. Masakan D ini
berfungsi untuk menjadi bibitan dari masakan C. Begitu juga masakan C mempunyai fungsi menjadi bibitan masakan A. Dari vakum pen 1 ini mempunyai bahan nira kental, kemudian fondan atau bibitan, dan strop A yang dimasak di vakum pen A yang menghasilkan inti kristal. Dari inti kristal ini, untuk mengurangi kristal palsu maka ditambahkan air. Kemudian dari hasil vakum pen 1 dialirkan ke vakum pen 2. Dari vakum pen 2 ditambahkan strop C dan klaret D. Dari vakum pen 2 dihasilkan masakan D yang mempunyai harga kemurnian 62-65 dan mempunyai ukuran kurang lebih 0,3 mm. Dari masakan D ini nanti akan menjadi bibitan masakan C. Dari masakan D ini dialirkan ke palung pendingin dan kemudian di rapid cooler atau stasiun putaran yang menghasilkan gula D1, gula D2, klaret D, dan tetes. Dari vakum pen 3, bahan yang digunakan adalah magma D atau karbonan D, kemudian nira kental, dan strop A yang kemudian ditambahkan air. Air di sini berfungsi untuk mencegah terbentuknya kristal palsu. Hasil dari vakum pen 3 adalah masakan C. Masakan C ini mempunyai harga kemurnian 70-73 dan ukuran kurang lebih 0,5 mm. Dari masakan C dialirkan lagi ke palung pendingin dan kemudian di putaran gula C. Dari putaran gula C menghasilkan magma C atau babonan C dan strop C. Magma C atau babonan C merupakan bibitan untuk masakan A. Kemudian masakan A dimasukkan ke dalam vakum pen 5. Dari vakum pen 5 ditambahkan lagi nira kental, tersulfitasi, dan nira kental. Kemudian menuju ke vakum pen 4 atau 6. Dari vakum pen 6 ini ditambahkan juga clara SHS dan nira kental yang menghasilkan masakan A. Masakan A ini mempunyai ukuran kurang lebih 0,5 sampai 0,8 mm dan harga kemurniannya 80 sampai 83. Kemudian dialirkan ke palung pendingin. Dari palung pendingin ke putaran gula A. Dari putaran gula A menghasilkan strop A, clara SHS, dan gula SHS. Gula SHS inilah yang akan menjadi gula produksi. Kemudian ke stasiun putaran. Tujuan dari stasiun putaran ini adalah memisahkan strop atau larutan gulanya dengan gula atau kristalnya dengan prinsip sentrifugal atau kecepatan putaran kurang lebih 900 rpm. Putaran D. Dari masakan D menuju ke palung pendingin dan kemudian menuju ke rapid cooler. Dari rapid cooler ini dikristalkan lagi sehingga diperoleh kristal yang lebih banyak. Kemudian dialirkan ke talang U yang berada di atas putaran BMA D1 yang nantinya masakan ini jatuh ke putaran BMA D1 yang menghasilkan di putaran BMA D1 ini ditambahkan air dan dihasilkan tetes dan kristal gula D. Tetesnya ini ditampung di talang penampung tetes, sedangkan kristal gula D menjadi gula D1. Dari gula D1 ini dialirkan ke mixer yang kemudian ditambahkan air dan kemudian dialirkan lagi ke talang U. Talang U ini berada di atas putaran BMA D2. Dari putaran BMA D2 ini menghasilkan klaret D dan kristal gula D2 atau gula D2. Klaret D-nya ini dialirkan lagi ke peti tunggu klaret D. Sedangkan kristal gula D2 atau bibitan D2 dimasukkan lagi ke talang penampung D2.
Kemudian dari talang penampung D2 ke peti magma atau babonan. Dari peti magma ini bibitan merupakan bibitan masakan A dan C. Kemudian putaran C. Dari masakan C atau dari palung pendingin, masakan C dimasukkan ke BMAC yang diputar dan ditambahkan air, menghasilkan gula C dan strop C. Gula C ini merupakan bibitan masakan A. Dari bibitan C ini dialirkan ke mixer C yang ditambahkan air yang menghasilkan magma C atau ini disebut bibitan masakan A. Kemudian strop C-nya dialirkan ke tangki penampung strop C. Putaran A dan SHS. Dari masakan A kemudian dialirkan ke BMAA. Dari putaran BMAA ini ditambahkan air. Dari putaran BMAA ini ditambahkan air yang menghasilkan strop A dan gula A. Dari strop A ini dialirkan ke tangki tunggu strop A, dan gula A ini dimixer lagi ke mixer SHS dan ditambahkan air. Dari mixer SHS ini menghasilkan magma A dan diputar lagi ke putaran SHS. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran yang masih tersisa. Dari putaran SHS terdapat hasil gula SHS dan kelar SHS. Gula SHS dan kelar SHS-nya dialirkan ke peti tunggu kelar SHS, sedangkan gula SHS-nya dialirkan ke stasiun penyelesaian. Tujuan dari stasiun penyelesaian adalah untuk mengeringkan gula produk SHS yang dihasilkan dari stasiun putaran dan menyeleksi ukuran kristal gula sesuai standar yang telah ditetapkan. Dari gula SHS, hasil dari putaran SHS tadi kemudian dialirkan ke sugar dryer atau pengering dengan udara panas dengan suhu 50 derajat Celcius selama 2,5 jam. Dari dryer dilakukan pendinginan kembali pada suhu 30 derajat Celcius. Dari cooler ini dihasilkan gula kering. Kadar airnya 0,03 sampai 0,05%. Kemudian dari gula kering ini dimasukkan ke talang goyang. Fungsinya sebagai alat transportasi sekaligus pengering dan penyaring. Dari talang goyang ini diseleksi menjadi dua, yaitu 8 mesh dan 23 mesh. Untuk 8 meshnya dilebur lagi menjadi nira kental, sedangkan 23 meshnya ini merupakan gula SHS. Dari gula SHS ini kemudian diangkut menuju bucket elevator, kemudian diangkut lagi ke penampung atau sugar bin, penampung gula atau sugar bin. Kemudian dilakukan pengemesan gula, yaitu dengan 50 kg atau karung dan 1 kg untuk dipasarkan. Kemudian slide 20 yaitu unit utilitas. Unit utilitas yang terdapat pada pabrik gula candi terdapat air, listrik, udara, dan steam. Air di sini berasal dari air sungai dan air kondensat yang digunakan untuk air proses, air pengisi kettle, air sanitasi, air pendingin, dan air jatuhan kondensor. Kemudian listrik berasal dari PLN dan PLTU. Udara kering yang berfungsi untuk reaktan pembuatan SO2 dan membantu pembakaran pada stasiun kettle. Untuk steam ini berasal dari stasiun kettle atau boiler. Yang digunakan adalah ampas sisa gilingan yang digunakan untuk pembakaran sehingga menghasilkan steam yang digunakan untuk
menggerakkan turbin, menggerakkan mesin uap, dan sebagai pemanas. Kemudian slide selanjutnya adalah pengolahan limbah. Limbah yang terdapat di pabrik gula Candi terdapat limbah cair, limbah padat, limbah gas, dan limbah B3. Limbah cair seperti tetes atau air buangan pabrik. Kemudian limbah padat seperti brotong, kemudian ampas, sisa gilingan, abu kering, kertas saring. Ampas sisa gilingan dapat diolah menjadi briket, dan brotong dapat diolah menjadi pupuk. Kemudian limbah gas seperti gas SO2 dan gas pembakaran ketel yang sebelumnya di cerobong ketelnya itu terdapat dust collector untuk menyaring gas-gas sebelum keluar dari pabrik, sebelum keluar dari cerobong asap. Kemudian ada limbah B3 yang seperti oli bekas, kerak sulfur, sarung tangan bekas, PP asetat. Pabrik gula Candi bekerja sama dengan Petrokimia Gresik untuk mengolah brotong menjadi pupuk, dan juga bekerja sama dengan PPLI atau PT Prasada Pemulah Limbah Industri yang direkomendasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian slide selanjutnya adalah pengendalian mutu. Pengendalian mutu yang terdapat di pabrik gula Candi ada analisa pendahuluan, analisa nira, analisa brotong, analisa ampas tebu, analisa masakan dan strop, analisa gula produksi, analisa tetes, analisa air kondensat, dan air umpan boiler. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga selalu kesehatan Anda di pandemi ini.